Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Hairunisa dari kelas AVM 17 dengan nomor stambuk 217-200-02. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana perencanaan strategi dan bagaimana perencanaan strategi yang baik agar perusahaan mampu bertahan selama pandemi COVID-19. Yang pertama, definisi perencanaan strategi. Menurut Kartner, perencanaan strategi adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi masa depan. Sehingga rencana strategi adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan. Yang kedua, menurut Robert Anthony, perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Dapat disimpulkan bahwa rencana strategi adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan datang diambil oleh entitas. Sedangkan perencanaan strategik adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dari perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan strategic plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Selanjutnya, menganalisis program-program baru yang diusulkan. Ide-ide untuk program baru dapat berasal dari manapun dalam program organisasi, dari CEO, dari staf perencanaan, kantor pusat, atau dari berbagai bagian organisasi yang beroperasi. Organisasi riset dan pengembangan diharapkan menghasilkan ide-ide untuk produk dan proses baru. Organisasi pemasaran diharapkan menghasilkan inovasi pemasaran, dan organisasi teknik produksi diharapkan menghasilkan peralatan dan metode produksi yang baik. Usulan-usulan untuk program pada intinya bersifat reaktif, yaitu muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan seperti kabar burung mengenai pengenalan produk baru oleh pesaing atau sebagai inisiatif untuk mengkapitalisasi suatu kesempatan. Karena keberhasilan suatu perusahaan tergantung sebagai pada kemampuannya untuk menentukan dan mengimplementasikan program-program baru, dan karena ide-ide ini dapat berasal dari berbagai sumber, maka atmosfer yang dibutuhkan adalah sedemikian rupa sehingga ide-ide muncul dan menerima perhatian manajemen yang sepatutnya. Perencanaan sebaiknya memandang adopsi dari suatu program baru tidak sebagai keputusan tunggal dari ya atau tidaknya, tetapi lebih sebagai suatu rangkaian keputusan di mana masing-masing merupakan langkah-langkah yang relatif kecil dalam menguji dan mengembangkan program yang diusulkan tersebut. Dalam menganalisis program-program baru yang diusulkan, ada beberapa poin penting yang patut untuk dijadikan acuan. Yang pertama adalah analisis investasi modal, yang kedua aturan-aturan, yang ketiga menghindari manipulasi, yang keempat modal, yang kelima pengaturan untuk analisis. Selanjutnya, menganalisis program-program yang sedang berjalan. Ada dua poin penting dalam menganalisis program-program yang sedang berjalan. Yang pertama, analisis rantai nilai. Rantai nilai untuk perusahaan manapun adalah sekelompok aktivitas yang menciptakan nilai dan saling berhubungan, yang menjadi bagian dari memperoleh bahan baku dasar untuk pemasok komponen sampai membuat produk akhir dan mengantarkannya ke pelanggan akhir. Yang kedua, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Meningkatkan komputerisasi dan optimasi di pabrik-pabrik telah mengarah pada perubahan-perubahan penting
dalam sistem untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi biaya. Dalam pusat biaya, biaya tenaga kerja langsung mungkin digabungkan dengan biaya-biaya lain sehingga menjadi biaya konversi, yaitu biaya tenaga kerja dan biaya overhead untuk mengonversi bahan baku dan komponen menjadi barang jadi. Dalam sistem yang lebih baru, kata aktivitas sering kali digunakan dibandingkan dengan kata pusat biaya, dan pemicu biaya lebih sering digunakan dibandingkan dengan kata dasar alokasi, dan sistem biaya disebut dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Dasar alokasi atau pemicu biaya untuk masing-masing pusat biaya mencerminkan penyebab dari terjadinya biaya, yaitu elemen yang menjelaskan mengapa jumlah biaya yang terjadi di pusat biaya atau aktivitas bervariasi, misalnya dalam pembelian. Selanjutnya, proses perencanaan strategis. Proses perencanaan ini mirip dengan Anda mencari analisis SWOT untuk bisnis atau organisasi Anda. Namun ada beberapa poin berbeda dalam menetapkan perencanaan strategi. Berikut adalah 5 langkah penerapan strategi. Yang pertama, penentuan misi dan tujuan. Perencanaan strategi dimulai dengan menentukan misi untuk organisasi. Tujuan utama organisasi yang telah ditetapkan harus didefinisikan dengan jelas. Perencanaan strategis berkaitan dengan hubungan jangka panjang organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Jadi misi bisnis harus cermat dalam memperkirakan dampak sosial organisasi dan eksternal. Yang kedua, analisis lingkungan. Untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, analisis lingkungan eksternal organisasi perlu dilakukan. Catat faktor penting yang mungkin mempengaruhi kegiatan organisasi ke depannya. Yang ketiga, penilaian diri sendiri. Pada langkah berikutnya, kekuatan dan kelemahan organisasi perlu dianalisa. Analisis semacam ini akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kekuatannya dan untuk meminimalkan kelemahannya. Perusahaan dapat memanfaatkan peluang eksternal dengan berkonsentrasi pada kapasitas internalnya. Dengan menyesuaikan kekuatan dengan peluang yang perusahaan dapat menghadapi pesaing dan mencapai pertumbuhan. Yang keempat, pengambilan keputusan strategis. Keputusan strategis kemudian dibuat dan dievaluasi. Setelah itu, keputusan strategis dibuat untuk mengimprovisasi kinerja operasional. Organisasi harus memilih pilihan yang paling sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, untuk berkembang, suatu perusahaan harus masuk ke segmen pasar baru atau menjual produk baru namun tetap di pasar yang sudah ada. Pilihan strategis tergantung pada lingkungan eksternal, persepsi manajerial, sikap manajer terhadap resiko, strategi masa lalu, dan kekuatan manajerial juga efisiensi. Yang kelima, implementasi dan pengendalian strategis. Setelah strategi ditentukan, strategi itu harus diterjemahkan ke dalam rencana operasional. Program dan anggaran dikembangkan untuk setiap fungsi. Rencana operasional jangka pendek disiapkan untuk menggunakan sumber daya secara efisien. Kontrol harus dikembangkan untuk mengevaluasi kinerja sebagai strategis yang mulai digunakan. Jika terdapat hasil aktual berbeda di bawah ekspektasi, strategis harus ditinjau atau dikaji ulang. Hal ini dan disesuaikan dengan perubahan di lingkungan eksternal. Empat, strategi perusahaan bertahan selama Corona atau COVID-19. Yang pertama, pivoting atau beralih strategi bisnis. Perusahaan perlu melakukan evaluasi apakah mampu bertahan dengan strategi sekarang atau perlu membuat strategi baru.
Jika strategi bisnis sekarang masih memungkinkan dilakukan bersamaan dengan implementasi WFH, maka dapat bertahan. Namun apabila strategi yang sudah ada tidak berjalan, maka terpaksa harus mengganti model bisnis seperti fokus ke kelompok target pasar tertentu atau mengganti cara penjualan menuju on-site dari on-site menuju online untuk dapat diambil. Yang kedua, brutal honest atau jujur brutal. Honesty is the best policy. Quote ini diutarakan oleh Benjamin Franklin, tokoh pemimpin revolusi Amerika Serikat. Ketika kondisi perusahaan di tengah pandemi virus corona mengalami goncangan, perusahaan harus bisa menjelaskan situasi dan arah perusahaan ke depannya secara jujur dan transparan. Karyawan diharapkan memahami dan memaklumi kondisi di luar kendali perusahaan. Yang ketiga, alokasi ulang pekerjaan karyawan. Karyawan bisa dialihkan ke divisi yang memiliki workload lebih besar atau ke divisi baru yang dibentuk setelah ada perubahan strategi. Alih-alih PHK, karyawan masih dapat berkontribusi untuk membantu perusahaan melewati masa krisis. Yang keempat, negosiasi melalui bipartite. Ketika cash flow perusahaan terpuruk, negosiasi bisa dilakukan antara perusahaan dan karyawan melalui bipartite. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lembaga kerja sama bipartite merupakan forum komunikasi mengenai hal yang terkait dengan hubungan industrial di perusahaan dengan anggota pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Maka perusahaan diharapkan berlaku arif dalam membuat kebijakan. Langkah perusahaan dalam mengambil kebijakan dan karyawan yang legowo diperlukan dalam menyikapi pandemi COVID-19. Tantangan implementasi work from home hingga himbauan untuk tidak melakukan pemecatan karyawan membuat perusahaan lebih terbatas dalam menentukan arah bisnis perusahaan ke depannya. Mendukung strategi bisnis di tengah krisis, aplikasi absensi online hadir mampu mengakomodasikan kebutuhan perusahaan supaya memonitoring karyawan lebih efisien. Hadir mencatat kehadiran karyawan dengan fitur login dan logout. Presensi akan tercatat berdasarkan validasi referensi wajah dan GPS location. Karyawan melakukan absen selfie atau swap foto pada smartphone pribadi. Kehadiran karyawan yang WFH atau work from home dapat dengan mudah dimonitoring dengan mendownload laporannya di dalam aplikasi Hadir. Tentang work from home di perusahaan bisa teratasi dengan mobile adaptation Hadir. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.